Kandangnya enak, gurih, Lembut ya? lembutnya. Enak. Nunggulah jalan ayo kumpul babelok jalan ke andale di Mahat. Assalamualaikum Nusana semua. Jumpa lagi dengan saya Erlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Kalau kemarin kita dapat jatah daging di hari Raya Idul Adha dan stoknya masih banyak di kulkas dan bingung mau dimasak apa lagi. Nah, ini salah satu ide masakan olahan daging khas Sumatera Barat yang rasanya lezat dan cara membuatnya juga gampang. Ya, inilah dia masakan dendeng lambok. Nah, bagaimana cara memasaknya dan bagaimana rasanya? Yuk ikuti terus videonya. Adapun bahan yang kita gunakan yaitu daging yang kita iris tipis agar empuk nanti ya dan mudah digoreng. Dan nanti daging ini akan kita ungkep dengan bumbu yang dihaluskan ya. Bumbunya berupa bawang putih kira-kira 3 siung dan jahe kira-kira 2 cm. Nah, untuk bahan sambal ladonya ada cabai merah kira-kira 1/4, kemudian bawang merah 2 ons, bawang putih 3 siung, tomat, dan ini jangan lupa ya asam jawa yang diambil airnya nantinya, dan garam serta penyedap jika suka. Haluskan bumbu yang kita gunakan untuk mengungkep dagingnya seperti jahe dan bawang putih tadi. Kemudian kita bumbui ya, kita bumbui merata. Terus kita kasih air asam jawa sedikit. Ya, kita kasih air asam jawa dan kita ungkep selama kurang lebih setengah jam. Nah, untuk teman dendengnya kita goreng jengkol. Kalau nggak suka jengkol, pete pun boleh ya, atau ditambah dengan kentang juga boleh ya. Kita goreng jengkolnya, kemudian kita tokok, atau kita pipihkan ya. Dendeng yang sudah kita ungkep tadi, kemudian kita goreng separuh matang aja ya, jangan sampai kering ya. Menggorengnya separuh matang aja. Kemudian dendengnya kita tokok lagi, diulekan atau lasung dalam bahasa Minangnya ya, sampai pipih. Sekarang saatnya menggoreng sambal ladonya ya, yang telah kita haluskan berupa cabai, bawang merah, bawang putih. Ya, kita goreng ya, boleh juga ditumbuk kasar ya kalau tidak suka halus. Dan kemudian kita beri irisan tomat ya, kita masukkan ke sambal ladonya. Kemudian bumbu sisa ungkepan daging tadi kita masukkan juga biar dagingnya terasa enak, nanti rasa sambalnya juga enak. Dan diberi air kelapa ya, kira-kira setengah gelas. Kalau tidak ada air kelapa, air putih pun boleh. Dan sisa dari air asam jawa kita masukkan ke dalam. Ya, kemudian kita aduk sebentar. Dan kita beri garam ya, atau penyedap. Nah, kemudian baru masukkan dagingnya yang sudah kita pipihkan atau kita tokok-tokok tadi di lasung atau ulekan. Kemudian kita masukkan jengkolnya yang sudah kita tokok tadi atau kita pipihkan. Aduk terus. Nah, biarkan sebentar sampai airnya mengering ya. Setelah airnya mengering, lalu kita angkat dan siap disajikan. Nah, inilah dia masakan dendeng lambok dan jariang batoko khas Minangkabau, Sumatera Barat. Ya, hari ini kita masak dendeng lambok ya, khas Minangkabau. Ya, kebetulan daging kurbannya masih ada ya. Jadi kita punya ide untuk masak ini. Kemarin video terakhir kita makan dendeng kering. Nah, ini sekarang dendeng basah atau dendeng lambok. Dan kita sudah bikin tadi. Sekarang waktunya icip-icip atau makan. Ya, temannya ini ada jengkol, kemudian di bawahnya ada kentang. Ya, ini dia. Ini karena masakan rumahan kita campur-campur saja ya sama jengkol. Seharusnya kalau di rumah makan biasanya dendengnya aja sama sambal ladonya itu.
Nah, karena di rumah suka-suka kita ya, mau tambah pakai apa. Ya, sekarang waktunya makan. Dan ini ada rebusan buncis dan terong. Dan kerupuk. Nggak ketinggalan. Ya, kita mau mencoba rasanya dendeng lambok khas Padang atau khas Minang. Jadi dendengnya itu basah ya. Karena untuk tadi ukuran rumahan nih dendeng besar ya. ya, kalau untuk rumah sendiri nggak perlu pelit-pelit ya. Kita bikin ukurannya besar juga. Kita kan nggak mau kalah sama rumah makan Gumarang kemarin. Di Gumarang besar gitu dendeng keringnya itu, atau dendeng masia. Nah, Mumpung dapat daging Ya, bayar mumpung korban. Daging. dapat daging gratis, daging korban. Kita coba. Ya, kita bikin besar-besar juga. Ya. Kita bikin besar juga potongannya. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba sapinya dulu ya. Gimana? Gurih cabenya ya. Boleh ya. Kerasa kaldu. Kaldu ya. Kaldu dari dagingnya itu ya. Dendengnya gimana? Dendengnya enak, gurih, Lembut ya. lembutnya. Karena mungkin daging baru ya, daging korban. Ya, dagingnya masih manis dan juga karena tadi memasaknya itu kita masukkan ke cabenya itu tadi. Jadi dia empuk dan lambok atau basah gitu. Mau jengkol? Cok. Dendeng. Sama jengkol. Sama nasi. Kentang. Jengkol. Dendeng. Sama jengkol. Pedas ya. Netralisir sama kerupuk. Jadi sama ladonya itu pedas ya. Kita tadi sengaja banyakin gitu. Dan dikasih asam jawa. Sekarang pakai kentang, dendeng pakai kentang. Mantap. Terong. Jadi dendeng lamboknya itu dagingnya gurih ya. Dan dagingnya lembut gitu karena tadi sudah kita geprek tadi. Kalau di daerah Sumbar atau Padang, kita beli daging, kita bisa minta sekaligus sama tukang dagingnya bikin buat untuk dendeng, jadi langsung diiris Tipis ya. Jadi kita nggak usah mengiris di rumah gitu. Ya, Jadi minta tolong sama tukang dagingnya, tolong didendengkan gitu. Jadi mereka mengiris tipis gitu. Pedas ya. Benar. Jadi makan buncis biar mulutnya segar gitu. Biar pedasnya berkurang. Jadi kita sengaja tadi bikinnya pedas gitu. Jengkolnya lembut ya. Mantap. Jadi orang Padang itu nggak bisa makan kalau nggak ada sambal lado ya. Jadi kalau cabai mahal, repot juga ya. Ibu-ibunya menjerit. Sebab mesti ada cabai di menu masakan gitu. Kalau nggak pakai sambal lado,
kayaknya nggak makan itu kalau orang Padang. Jadi harus ada sambal lado, harus ada cabai di rumah. Nungguilah jalan ayo kumpul babelok jalan ka andale di mahati indah karusua ayam den lape. Sebenarnya dendeng lambo ada 2 jenis. Yang pertama dendeng lambo dengan cabai merah dan dendeng lambo dengan cabai hijau. Nah, di kesempatan yang akan datang kita akan membuat dendeng lambo dengan menggunakan cabai hijau. Ya, sekian dulu ya resep dan masak serta makan kita kali ini berupa kuliner dendeng lambo. Ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.